Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Muhammad Faisal Riyadi, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tertentu Kementerian Agama tahun 2025 dari program studi geografi pada LPTK Universitas Negeri Makassar, NIM 259005495 0120. Hari ini tanggal 26 Agustus 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Darul Ulum Lontar. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 11 dengan materi flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir atau sakit? Tidak ada. Ada hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita untuk kelancaran Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Marilah kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li Rabbi ishrah li wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbana Rabbana atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil wa fil akhirati hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu, karena hari ini masih di bulan Agustus, ini yang mana bulan kemerdekaan kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silahkan berdiri. Tangannya bisa dikepal, biar lebih semangat. Ikutin lagunya. Bersatu
Nah, Bapak ada motivasi buat kalian? Silakan dibaca serempak. Aku bacanya setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti mengejar impianmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar. Jadi setiap hari itu kita mulai dari bangun pagi sampai tidur itu adalah sebagai seorang manusia itu belajar. Jangan pernah berhenti untuk mengejar impian. Jangan pernah berhenti, apapun cita-cita itu digantungkan setinggi langit. Ada pepatah mengatakan kejarlah cita-cita sampai ke negeri Cina. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, peserta didik mampu menganalisis karakteristik persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Nah, jadi kita akan menganalisis karakteristik apa aja karakteristik dari persebaran baik flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, peserta didik mampu memetakan persebaran flora dan fauna endemik di Indonesia dengan tepat. Memetakan itu nanti, misalnya harimau itu ada di wilayah Sumatera, kasturi burung cendrawasih itu di Papua. Nah, endemik nanti akan kita bahas. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang arti penting flora fauna bagi kehidupan. Ada yang pertama, sumber bahan makanan. Sumber bahan makanan itu seperti sayuran yang bisa kita makan. Seperti tumbuhan pakis misalnya, terus daun singkong. Daun singkong itu daunnya bisa kita makan sebagai sayur, terus akarnya bisa dimakan sebagai bahan makanan. Terus yang kedua, sumber daya ekonomi. Apanya yang diambil? Kayunya. Kayu banyak. Apalagi kita yang terkenal di Kalimantan itu kayu ulin, kayu apalagi meranti, banyak segala jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Terus yang ketiga, sumber bahan kesehatan. Contohnya apa? Misalnya dari segi floranya, seperti daun sirih, daun sirih. Terus daun apa lagi? Daun jeruk, daun nangka Belanda, atau daun sirsa. Nah, sumber bahan kesehatan yang bisa kita pakai sebagai obatan. Bisa juga jahe, temulawak, terus apa lagi? Serai, terus ada kunyit, dan sebagainya. Nah, ada kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai pendapat teman. Jadi kita harus saling menghargai. Yang kedua, bekerja sama secara aktif dalam kelompok. Nanti ada dibikin kelompok, semua harus aktif. Saat diskusi maupun presentasi, kelompok memperhatikan waktu yang diberikan. Bijak menggunakan gawai atau handphone saat belajar. Bersedia mengangkat tangan sebelum bertanya atau sebelum menjawab pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Ada ice breaking. Supaya lebih semangat sambil berdiri. Oke, sudah siap? Ice breaking dulu supaya lebih menyegarkan lagi pikiran.
Diikutin. Ayo, diikutin. Apa yang itu? Let's go. Ayo, ikut. Terus, ikutin. Bagus, good. Oke, ayo, tarik lagi. Agak baca baik. Iya, terus tarik. Very good. Oke, lanjut. Tangan dari putar. Putar lensa. Excellent, bagus. Oh, penaran. Ayo. Dua belah tangan sekarang. Iya. Lanjut. Left. Oke, tekan. Yang cepatnya. Yuk. Ayo ini. 3, 2, 1. Yuk. Aku kapan tulis? Iya. Oke. Very good. Wow. Ayo yang semangat. Satu hari. Breathe. Let's get ready. Ambil gambarnya. Ya, penguin. Are you okay? Silakan duduk kembali. Sudah semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Oke. Nah, sekarang apakah ada yang tahu flora endemik Kalimantan Selatan? Ayo, siapa yang tahu? Serikaya. Buah lahong. Buah lahong yang seperti durian itu ya? Oke. Ada yang lain lagi? Buah kasturi. Ada yang lagi? Buah lontar. Oke, kita cari tahu. Nah, itu buah apa kira-kira? Kasturi. Apa kalian pernah makan? Pernah. Pernah menemukan pohonnya di sini? Ada pernah, kada tahu. Nah, ini buah kasturi ini salah satu apa? Flora atau tumbuhan yang ada di Kalimantan Selatan, endemik di Kalimantan Selatan. Jarang ditemui di daerah lain. Oke. Silakan, sampai ada yang bertanya? Pak, kalau saya mau bertanya, Boleh, silakan. mengapa buah kasturi hanya ada di Kalimantan Selatan? Mengapa buah kasturi hanya ada di Kalimantan Selatan? Oke, silakan duduk. Pertanyaan yang bagus. Siapa namanya tadi? Padel. Pertanyaan bagus dari Padel. Mengapa kata Padel buah kasturi hanya ada di Kalimantan Selatan? Nah, itu yang akan menjadi masalah kita, rumusan masalah kita untuk kita pecahkan, kita temukan di pembelajaran hari ini. Nanti akan terjawab. Oke. Kalian akan memberi satu video pembelajaran tentang flora dan fauna. Silakan diamati. Kalau ada yang penting silakan ditulis. Kita awali dari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia bukan dilihat dari dua klasifikasi. Yang pertama adalah menurut wilayahnya atau karakteristiknya dibagi menjadi flora Indonesia Barat, Asiatik, flora Indonesia Tengah, flora
Kita awali dari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia bisa dilihat dari dua klasifikasi. Yang pertama adalah menurut wilayahnya atau karakteristiknya dibagi menjadi flora Indonesia Barat, Asiatis, flora Indonesia Tengah, flora Kepulauan Beres atau flora Peralihan, dan flora Indonesia Timur atau Australia. Sementara flora Asiatis sendiri dibagi menjadi flora Sumatera, Kalimantan, dan flora Jawa Bali. Sehingga sebagian terkadang referensi menyebut Jadi di bagian barat itu Asiatis, di bagian timur itu Australia. dan flora Indonesia Timur. Sementara klasifikasi seluruh jenisnya ada 8: hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, hutan pemukim atau musim, sabana, stepa, mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Kita awali dari persebaran flora berdasarkan wilayahnya atau karakteristiknya. Yang pertama adalah flora Asiatis. Tentu letaknya di Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia lain dibatasi garis kajal yang melintasi Selat Makassar dan Selat Lombok. Garis ini adalah garis Bales. Dan flora Asiatis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu flora Sumatera Kalimantan, di mana wilayahnya tentu di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dengan Pulau Jawa dibatasi oleh sebuah garis yang melintasi Selat Sunda dan Laut Jawa. Karakteristik flora Sumatera Kalimantan, jenis hutannya adalah hutan hujan tropis atau hidrogen. Pohonnya tinggi, besar, lebat dan lembab, seperti kayu suling, penggilai dan kasper. Sementara tanaman endemiknya ada rafflesia atau Phasma raksasa. Rata-rata wilayah Asiatis itu hutannya lebat. Memiliki tinggi hingga sampai 1,5 meter dan lebar ketika merekah hingga sampai 75 cm. Juga ada bunga bangkai yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Tingginya bisa mencapai 2-4 meter dan lebarnya bisa 2 kali dari Phasma raksasa atau rafflesia. Selain itu masih ada daun payung atau daun pisang. Jadi berbeda antara bunga bangkai dengan rafflesia. Lebar seperti payung. Juga masih ada tanaman khas kantong semar dan lain-lain. Flora Asiatis yang kedua adalah flora Jawa Bali yang tentu wilayahnya adalah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Karakteristiknya jenis hutannya adalah hutan hidrogen, hutan pemukim, dan tambang. Hutan hidrogen di daerah Banten dan sebagian di Jawa Barat, kemudian di Jawa Barat bagian tengah, timur, utara, dan Jawa Tengah, Pinggir, dan Timur, dan Bali itu banyak dijumpai hutan pemukim. Sementara beberapa tempat di Semenanjung Jawa Timur ada sabana. Contohnya adalah tanaman jati seperti ini, mauni, sekor, dan lain-lain. Tanaman endemiknya ada tanaman cokok, kemudian sawo ketik, sawo yang endemiknya wilayah Jawa Kita Barat. lanjutkan flora yang kedua adalah flora Peralihan atau flora Bales yang letaknya pasti di Indonesia Tengah. Inilah letak flora Peralihan. Terletak di sebelah timur garis Bales sampai garis kaya lain yang namanya adalah garis Weber. Garis Weber ini melintasi Laut Maluku, Jawa Barat di Laut Banda sampai ke Laut Timur. Wilayahnya tentu di Kepulauan Indonesia Tengah yang sering disebutkan Kepulauan Beres, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara, baik NTB maupun NTT. Jenis hutannya antara lain adalah hutan pegunungan. Kemudian ada juga anggrek yang berada di Sulawesi, ada sabana dan stepa di daerah NTT, Nusa Tenggara, dan juga ada hutan campuran di Kepulauan Maluku. Tanaman endemiknya ada di kayu eboni atau pohon eboni dan juga kayu hitam. Ketika dipotong, bagian tengahnya hitam. Ada anggrek serat, kemudian ada bangsel dan lain sebagainya. Sementara di NTT atau di Nusa Tenggara punya di Pulau Timur, Sumbawa, Poleng, ya, terdapat kayu cendana yang banyak dimanfaatkan amal sekali untuk beberapa mata, mebel, obat dan sebagainya. Juga ada ampuku yang menjadi bahan baku untuk minyak sirih. Kita lanjutkan flora Indonesia Timur atau flora Australia. Tentu wilayahnya terletak di sebelah timur dari garis Weber, meliputi Kepulauan
musim. Tumbuhan sejenis di musim kemarau daunnya sangat rimbun, sangat hijau dan merangkak di musim kemarau. Di musim hujan sangat hijau ya, sangat rimbun. Seperti pohon jati, ini yang pohon jati, dan ini terdapat di Pulau Jawa. Keempat adalah sabana, padang rumput yang diberi pepohonan. 5 stepa, padang rumput yang jenis maklukan, keduanya sudah dilakukan untuk peternakan. 6 Jadi ada perbedaan antara sabana dan stepa. Kalau sabana itu masih ada pepohonannya, tapi kalau stepa itu cuma padang hutan di pedalaman yang yang pendek. di tanah yang sangat matang. Karena ini kurang subur dan inilah yang sering terbakar di musim kemarau. Dan yang terakhir adalah hutan lumut atau tanaman lumut yang tumbuh di daerah pegunungan tinggi lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kita lanjutkan persebaran fauna di Indonesia. Satu adalah fauna asiatis. Wilayahnya adalah ini ya, tentu di Indonesia Barat, di sebelah barat dari Delaware, dan dia fauna asiatis meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Binatang mamalia yang ukurannya sangat besar, ya. Banyak ditemukan jenis kera juga, banyak terdapat ikan air tawar. Ini contohnya ada gajah, badak, harimau, siamang, ada orangutan, ya. Kemudian ada bekantan, ya, berhidung mancung, ikan ketut, ya, dan lain-lain. Inilah fauna Asia. Kita lanjutkan fauna peralihan. Fauna peralihan letaknya adalah di Indonesia Tengah, di sebelah timur dari Delaware dan di sebelah barat dari Gambit Weber. Ini fauna peralihan. Karakteristiknya meliputi perpaduan antara fauna asiatis dan peralihan. Dan fauna yang ada di sini menjadi endemik di Indonesia, artinya tidak ada di tempat lain di dunia. Banyak jumpai reptil dan hewan langka atau hewan kurban. Contohnya seperti ini: komodo, babirusa, anoa, burung maleo, kapsil, dan lain-lain. Fauna yang terakhir adalah fauna Australia. Ini wilayahnya terletak sebelah timur dari Weber, meliputi Pulau Maluku dan Papua. Karakteristiknya binatang mamalia kecil-kecil, banyak dijumpai binatang berkantong, banyak burung berwarna, dan lainnya. Contohnya, ini ada kanguru kokok, kemudian ada koala, ada walabi, cendrawasih, kemudian ada burung kasuari yang sangat kuat. Jadi walabi itu juga berkantong ya. Dan lain sebagainya. Ya, burung kiri juga terdapat di daerah sana di fauna Australia. Terima kasih atas segala perhatian. Oke. Nah, itu tadi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi dibagi menjadi tiga wilayah, bagian barat, tengah, sama timur. Bagian barat itu asiatis, tengah peralihan, dan australis. Nah, apa itu endemik? Secara umum, endemik merujuk pada satu kondisi atau keberadaan yang khas atau terbatas pada suatu wilayah geografis. Contohnya tadi seperti komodo. Itu hanya ada di wilayah NTT, tidak ada di daerah lain. Kalau ada itu cuma biawak. Biawak sama komodo beda. Tertentu dalam konteks biologi, ini berarti suatu spesies tumbuh atau hewan yang hanya ditemukan secara alami di daerah tersebut. Jadi itu hewannya alami, hanya ada di suatu tempat itu saja, tidak ada di lain. Nah, contoh seperti pulau, pegunungan atau laut. Contohnya adalah komodo tadi, yang hanya ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Dan orangutan banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Spesies endemik sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem suatu wilayah. Terus, spesies endemik seringkali rentan terhadap kepunahan karena wilayah penyebarannya yang terbatas. Kadang-kadang hewan-hewan endemik ini juga menjadi hewan buruan daripada pemburu. Makanya dikeluarkan undang-undang untuk dilarang itu binatang yang rawan punah.
seperti komodo itu kan bengawan tuna. Nah, terus kita amati lagi video pembelajaran kedua tentang keanekaragaman flora dan fauna langka yang asli Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam flora dan fauna yang sangat beragam. Beberapa jenis flora dan fauna tersebut digolongkan sebagai flora dan fauna langka. Dan ini merupakan flora dan fauna langka asli Indonesia. Fauna yang pertama yaitu komodo. Komodo adalah salah satu jenis mamalia yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Nama latinnya yaitu Paranus komodensis. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di dunia ini dan hanya hidup di Pulau Komodo, Rinca, Gili, Montang, Flores, dan Nusa Tenggara. Di daerah tersebut, nama komodo lebih dikenal oleh masyarakat daerah dengan sebutan pera. Ya. Saat ini, komodo menjadi salah satu hewan yang dimasukkan dalam kategori hewan yang sangat dilindungi karena keberadaan fauna ini sangat rentan terhadap kepunaan. Kelestarian fauna ini dijaga dengan didirikannya Taman Nasional, yaitu di Taman Nasional Pulau Komodo. Fauna selanjutnya yaitu orangutan. Orangutan merupakan satu-satunya spesies kera terbesar di Asia. Jenis orangutan yang saat ini ada di Indonesia yaitu spesies Yang Pongo pernah melihat secara langsung? dan Pongo Belum. api. Kedua spesies ini hanya Dan berarti hidup di ada? Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Saat ini populasi dari orangutan terancam punah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus turut menjaga kelestariannya. Fauna selanjutnya yaitu jalak bali. Jalak bali adalah spesies burung pencau dengan ukuran sedang. Panjangnya sekitar 25 cm. Ciri khas dari burung ini adalah bulu yang putih di seluruh tubuhnya kecuali sedikit garis hitam pada ekornya dan pada bagian pipi berwarna kebiruan. Jalak bali merupakan hewan endemik Pulau Bali dan hanya ditemukan di bagian barat Pulau Bali. Penampakan liar dan Karena kalau jalak bali ini, kalau dilatih dia bisa. semakin langkanya jalak bali untuk ditemui. Untuk mencegah kepunahan jalak bali, sebagian besar kebun binatang di seluruh dunia menjalankan program penangkaran jalak bali. Itu tadi merupakan beberapa fauna langka asli Indonesia. Namun, di akhir ini juga ingin tahukah apa saja flora langka asli Indonesia? Flora yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi. Makna raksasa dalam bahasa Latin Rafflesia merupakan tumbuhan parasit yang terkenal karena ukuran bunga yang besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga ini tumbuh di jaringan merambat dan tidak memiliki daun, sehingga tumbuhan ini tidak mampu berfotosintesis. Dia itu cuma bunga, Ini tidak ada pertama daunnya. ditemukan pada tahun Kali tumbuh langsung 1818 di hutan tidak punya tropis daun. Bengkulu, Sumatera. Karena tanaman Rafflesia arnoldi merupakan jenis tanaman yang langka, maka oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, bunga Rafflesia ditetapkan sebagai lambang provinsi dan menetapkannya sebagai tanaman yang dilindungi dan harus dilestarikan. Flora selanjutnya yaitu kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang unik karena memangsa berbagai serangga di dekatnya. Kantong semar memiliki nama latin Nepenthes. Habitat dengan spesies terbanyak berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Tanaman ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Karena inilah Nepenthes dibagi dalam dua jenis, yaitu jenis dataran tinggi dan jenis
tetrahinda, walaupun kebanyakan spesiesnya tumbuh di dataran tinggi. Flora selanjutnya adalah cendana. Cendana atau cendana wangi merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, cendananya harum. parfum, dan wangian lainnya. Di Indonesia, kayu ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Meskipun sekarang dapat juga ditemukan di berbagai wilayah Indonesia lainnya, misalnya seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan daerah lain. Cendana merupakan tumbuhan parasit pada awal kehidupannya. Kecambahnya memerlukan inang untuk mendukung pertumbuhannya, karena akarnya sendiri tidak sanggup mendukung kehidupannya. Nah, ini tadi adalah beberapa flora dan fauna langka asli Indonesia. Adik-adik jadi semakin tahu kan apa saja flora dan fauna langka asli Indonesia. Nah, untuk itu mari kita jaga alam sekitar kita agar flora dan fauna di Indonesia tetap lestari dan tidak punah. Sekian materi. Nah, itu flora dan fauna asli Indonesia. Tadi ada kantong semar. Kantong semar itu kalau kita biasa masuk hutan itu bisa ketemu tuh kantong semar. Terus apa lagi tadi? Rafflesia arnoldi. Nah, itu bunga. Kalau kita daerah kita sering menyebut bunga bangkai. Padahal antara bunga bangkai dan bunga rafflesia itu berbeda. Cuma karena kita lebih terkenalnya itu jadi lebih sering disebut bunga. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah Bapak dikirim di grup WhatsApp. Sudah. Tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, silakan kalian amati peta persebarannya. Bekantan ada di mana Bekantan? Di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Selatan. Nah, tuh Bekantan. Kalimantan mana pulaunya? Di tengah. Kalimantan Selatan. Terus gajah? Untuk gajah? Sumatera. Oke, gajah di bagian Sumatera. Itu ada gajah di atas. Warnanya kecil. Bisa lebih terkenal, sering kita dengar tuh gajah Sumatera. Kalau hewan komodo tadi di Nusa Tenggara atau di Pulau Komodo di tengah bawah. Ada apa lagi? Anoa di mana Anoa itu binatangnya seperti kerbau. Cuma kepalanya itu lebih lancip daripada kerbau. Anoa. Kelihatan nggak? Bisa lihat di petanya. Mana anoa sini? Sulawesi. Nah, anoa itu ada di Sulawesi, banyak di Sulawesi. Apalagi di daerah pegunungan Sulawesi yang tinggi-tinggi seperti Gunung Talobanua, terus Gunung Bawah Karaeng. Nah, itu banyak anoa di situ. Kalau harimau, Sumatera, harimau Sumatera. Kalimantan apakah ada juga harimau? Macan dahan, ya. Berbeda jenis dengan harimau. Terus apa lagi? Burung cendrawasih di Papua. Orangutan tadi di Kalimantan dan Sumatera, Pulau Kalimantan dan Sumatera. Karena memiliki habitat yang sama, yaitu hutan-hutan yang lebat dan tinggi. Nah, itu. Oke. Nah, ini Bapak ada pembagian kelompok. Kelompok 1 Raudatul
Abdul Jannah, Arif, Mela, Halimatul Husna, Wahyu. Terus kelompok 2 Halimatul Hasanah, Fadel Rangga, Muhammad Khairullah, Putri Karang, dan Cahyani. Kelompok 3 Muhammad Rashid Ramadan, Siti Aisyah Amini, Abdul Basit, Saida Kabila, dan Pranuri Khairina Azmi. Nah, Bapak bagi 3 kelompok. Sekarang silakan kalian gabung ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yo. Kursinya bisa dipindah ke depan biar berhadapan mengerjakannya. Ini kursinya agak ke sini biar kelihatan berhadapan. Jadi kamu ke sebelah. Seberangkan aja kursinya kalau. Ini bawa beban. Di sebelah sini. Ya. Oke, sudah gabung ke kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, ini ada Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan dan diskusikan nanti. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Ini juga untuk kelompok 3 semua. Nanti penjelasan akan menjelaskan. Oke. Nah, kerjakan LKPD sesuai dengan langkah yang tertulis. Kerjasama kelompok diutamakan, harus saling kerjasama. Jadi kalian nunjuk satu ketua kelompok, membagi tugas setiap anggotanya. Oke. Nah, untuk tugas kelompok 1 itu untuk persebaran flora dan fauna. Analisis karakteristik fauna di Indonesia dilihat dari wilayah persebarannya. Nah, di sini Asiatis tadi kan, Asiatis, peralihan sama Australis. Daerah persebarannya misalnya Sumatera, Jawa, karakteristiknya apa, contoh faunanya apa, misalnya gajah dan lain sebagainya. Oke, paham? Oke. Untuk kelompok 2 itu flora di 3 wilayah bagian: Asiatis, peralihan, Australis. Daerah persebarannya di mana? Misalnya Papua, Jawa, Bali. Karakteristiknya bagaimana? Contohnya misalnya pohon cendana tadi. Nah, itu ditulis. Oke, paham? Terus untuk kelompok 3, nah, letakkan dalam peta. Nah, ini petanya. Oke. Nah, ini ada beberapa peta.
Ini nanti dipotong, nanti bapak kasih gunting dan lem. Nah ini ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Maluku, Papua. Nah ini nanti dipotong, misalnya harimau Sumatera di wilayah Sumatera. Nah ini Pulau Sumatera tempel di situ. Paham? Nah ini untuk atlas untuk itu kan peta buta. Nah di sini cari wilayahnya, cari peta Indonesianya. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 bisa mencari di sumber di Google. Bisa cari di Google sumbernya untuk lebih memahami. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis di depan LKPD. Oke, untuk diskusinya silakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Dari wilayah Pulau Indonesia. Nah, ditotokkan sama ini gambarnya. Yang mana samanya pulaunya. Ambil dicari. Pulau Radang, Maunai. Ini untuk gunting dan lainnya. Sambil dilihat di Google boleh. Misalnya cendana di mana lupa, silakan cari. Ketik aja. Itu misalnya badannya besar. Kalau pohon berarti pohonnya tinggi. Cari aja. Iya, kiri. Dibagi. Yang ditanyakan kemudiannya cari jenis faunanya dulu, misalnya gajah, baru cari karakteristiknya. Gajah itu besar. Nah, dalam persebarannya di mana gajahnya? Biar lebih cepat. Yang lain satu sekali. Jangan lupa sambil memperhatikan waktu ya. Kalau udah dapat petanya di mana, bagi lagi ini dulu.
Bali. Ya, Pulau Bali. Ya. Hah? Boleh, boleh. Biar jangan lupa silakan terus. Pulau Bali. Kalau sudah dapat daerahnya tempel. Tapi kalau kata kuncinya sudah dapat, enggak. Ada kesulitan? Tidak. Iya, nanti kita kasih hasil dari ini apa yang dapat. Nggak apa-apa. Iya. Tinggal 18 menit lagi. Presentasinya diurutan dari barat, jadi pegang dari satu barat, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, pegang. Satu yang mencari jenisnya. Yang tanyakan?
ada. Kalau bisa dan contohnya yang lebih apa ya? Kalimantan mana? Ya. Oke, waktunya sekitar 8 menit lagi. Udah ada gambarnya sama semua harimau. Komodo aja Pak. Boleh. Komodonya harimau. Komodo. Harimau aja.
tambahin lagi kalau ada contoh yang lain biar lebih padat. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Dan gurunya mana? Kayak
lagi. Sudah selesai. Tinggal nunggu presentasi. Menempel gambar. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, berarti tinggal nunggu kelompok 3. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok satu apa dua yang sudah siap? Duluan? Kelompok 1 dulu, oke. Silakan kelompok 1 untuk ke depan maju presentasi. Oke, kalau sudah siap silakan mulai kelompok 1. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roda Turjana, ketua dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mela, Kalimatul Husna, Arif, dan Wahyu. Di sini kami ingin membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyampaian materi yang pertama adalah Mela. Indonesia wilayah daerah turis, contoh contohnya harimau Sumatera memiliki karakteristik harimau yang lebih kecil dari spesies lain dengan warna kulit oranye tua, garis melekat. Tolong diperhatikan temannya. Daerah persebaran di Pulau Sumatera. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Kalimatul Husna. Yang kedua, Indonesia wilayah tengah atau daratan. Contoh fauna komodo yang memiliki karakteristik ada terbesar di dunia dengan kulit abu-abu, gelap, dan merah. Juga ranjang berbesar dan besar dan besar. Daerah yang persebaran
atau Australis. Contoh fauna atau mulut pohon merupakan karakteristik maksudnya yang hidup di pepohonan berbeda dari pemburu darat. Daerah persebaran Pulau Papua Nugini, Pulau Papua, Maluku, dan Kepulauan Contoh fauna berikutnya burung cendrawasih. Karakteristiknya burung jantan memiliki bulu ekor yang panjang dan sangat indah serta berperan dalam ritual tarian untuk menarik betina. Daerah persebaran berikutnya Pulau Papua, Maluku, Kepulauan Aru. Ya sudah. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan acungkan tangan, nama beserta nama kelompoknya. Oke. Kemudian sesi pertanyaan dibuka. Silakan, ada yang bertanya. Boleh? Apa saja karakteristik dan spesifikasi dari dua tumbuhan tersebut, yaitu dari tumbuhan Indonesia, yaitu payung dan bawa di luar tersebut. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan tersebut akan kami diskusikan terlebih Ya. dahulu. Oke. Oke, silahkan duduk dulu untuk berdiskusi. Bisa kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk wow. Yuk, 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, silakan dulu. Terus untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Suaranya lebih dikencangkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Triani dari kelompok 2 dengan beranggotakan Hasanah, Putri, Fadel, dan Ilo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Hasanah. Wilayah Indonesia, Barat Asia Pasifik, Sebaran Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta pulau-pulau di sekitarnya. Karakteristik tumbuhan yang berkali selalu bias pada tahun dan bersifat heterogen. Contoh flora yang diakan memiliki yang ramai, menjadi negatif, selain bunga, amber, tanah semak. Selanjutnya membuat dibacakan oleh Ilo. Suaranya lebih dikencangkan. Udah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya dibacakan oleh Fadel. Tiga, Indonesia wilayah timur Australis. Daerah persebaran di Papua, Maluku, Halmahera, Kepulauan Aru, dan pulau kecil di sekitarnya. Karakteristik untuk banyak jenis meranti tidak ada jenis kota, kehadiran hutan kayu putih memiliki
terletak di wilayah Indonesia bagian barat, selain disebut dengan tipe asiatis, berikan dua contoh dan jelaskan ciri-ciri pada karakteristik mereka. Oke, pertanyaan dari tampung bisa duduk dulu ya, kita kasih tepuk tangan. Silakan dulu. Ya, lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulan Ahmad Ramadan berasal dari kelompok 3 yang terkenal yaitu Azmi, yang kedua Kamila, yang ketiga sampai 3 Abdul Basit, dan yang terakhir ayah kami. Oke, silakan. Kami di sini yaitu untuk memetakan persebaran flora yang ada di Indonesia. Yang dapat yang bagus. Ya. Oke, langsung seperti itu. Kita lihat gambar-gambarnya ya. Ya. Ya, ya. Dari Sumatera ada Borneo, dari Sumatera, Daun Sang, Sumatera dan Sumatera. Dan dari Kalimantan itu itu ada Kita, Burung Enggang, Katuri dan Rangka. Dari Sulawesi itu ada yang Malayo, yang kedua itu ada Lampung Matawa, yang ketiga ada Dawan Matawa, dan yang ketujuh ada Rasus. Kita ada Maluku, kita lihat bahwa bisa ada Nol dan Ambon, negara Maluku kita lihat bahwa itu bisa ada Ambon dan Papua, Cendrawasih dan Kabur Kupang. Di Pulau Jawa kita dapat Sulawesi ada Jawa, Sentul, Pulau Jawa dan Pulau Jawa. Di Nusa Tenggara Barat, dapat melihat Komodo dan Cendana, dan di Pulau Bali kita dapat melihat Jawa Bali, ini sebagai Pulau Bali dan Pulau Bali yang mendukung Bali. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada silakan duduk dulu. Yuk kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Oke, silakan jawab tadi pertanyaannya dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang menjawab deh? Ya. Fauna di wilayah bagian barat memiliki ciri-ciri yang mirip dengan fauna Indonesia. Ciri-cirinya memiliki banyak mamalia yang besar, terdapat berbagai jenis kera, dan ada yang dengan berkelompok. Banyak ditemukan burung beruang dua termasuk fauna khususnya adalah badak Jawa. Hewan ini adalah salah satu mamalia terbesar di Jawa dan satu wilayah di dunia statusnya sangat langka dan terancam punah. Oke, silakan jawab tadi. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 1, jelaskan karakteristik dan signifikasi burung-burung endemik Indonesia yaitu bunga rafflesia dan komodo. Jawabannya akan disampaikan oleh Mela. Karakteristiknya dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Tumbuhan ini bersifat badasi, artinya tidak
Payung lilin memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kekuatannya menjadikan material favorit untuk konstruksi jembatan, tiang rumah, dan lembaga. Keberadaannya menjadi indikator kekayaan alam hujan-hujan tropis Kalimantan Selatan. Oke. Iya, bagus. Ya, untuk kelompok 1 tadi Bapak lihat untuk presentasinya sudah cukup bagus. Isinya sudah sesuai dengan LKPD yang ada, tapi masih sedikit agak malu-malu. Untuk presentasi di depan umum. Sama dengan juga untuk kelompok 2 dan kelompok 2. Terus untuk kelompok 3 sudah bagus, sudah lengkap dari segi fauna asiatis, australis, dan peralihannya. Nah, sekarang ada soal evaluasi. Silakan ambil HP kalian. Waktu mengerjakannya 2 menit. Oke, linknya sudah Bapak kirim di grup. Silakan langsung dikerjakan. Waktunya cuma 2 menit, cepat. Tidak usah lihat ke layar. Oke, sudah nomor berapa? Oke, waktunya sedikit lagi, 20 detik. Oke, M. Muhammad Raditya Ramadan yang paling banyak benarnya. Oke, ya kita masuk di akhir pembelajaran. Silakan, ada yang menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Sayyidah Kamila.
dan fauna yang unik di Indonesia merupakan kekayaan alam yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Hanya khawatir dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang strategis dan secara geografisnya. Flora endemik Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, mengancam sebagai jenis tumbuhan mulai dari yang berukuran raksasa hingga yang memiliki ciri unik. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim tropis yang stabil dan tambahan tinggi yang mendukung pertumbuhan sepanjang tahun. Contoh dan ciri khas bunga Rafflesia arbani dikenal sebagai bunga terbesar dunia. Tumbuhan parasit ini tidak memiliki batang, bunga, daun, dan akar, dan hanya terlihat saat mekar dengan bau busuk untuk menarik proyek. Oke, itu dari kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Oke, ada refleksi, silakan diisi saja. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Iya, kurang satu, kurang dua. Oke, sambil mengisi refleksi, Bapak akan sampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk materinya silahkan nanti kalian cari di bahan ajar seperti internet dan lain-lain. Oke, sudah, silakan dikumpulkan bersama dengan LKPD-nya. Ayo kumpul. Oke, sudah kumpulkan bersama LKPD-nya. Iya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Silakan bersiap-siap dan langsung berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi